Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Bagaimana kabarnya? Ini sudah siang, pasti semua sudah lelah dari pagi menerima materi, tapi tetap semangat ya. Semangat dong Bu Guru. Semangat Bu Guru. Ya. Semangat Bu Guru. Tadi sudah makan sedikit Ibu Guru. Oh ya. Semangat Bu. Geraknya sudah isi perut, berarti masih ada energi untuk kita lanjut belajar ya. Iya Bu. Baik, sebelum Ibu memulai materi kita hari ini, Ibu akan absen dulu. Mary. Hadir Ibu Guru. Amanda. Hadir Bu Guru. Adolfina. Hadir Bu Guru. Ivana. Ivana ada? Hadir Bu. Oh ya. Lydia. Hadir Bu Guru. Iya, iya. Baik. Stefanus. Ada izin Bu. Ada izin Bu Guru. Oh, izin. Stefanus ke kamar mandi. Oh ya. Maria. Maria ada tadi tidak? Maria tadi izin ke saya Ibu, dia ada pergi ketemu guru di kantor. Oh iya. Ayub. Ayub Kayaknya ada ke tidak? toilet Bu Guru. Ayub nih. Ayub ke toilet dan tadi rajin kembali ke kembali. kabur. Iya, rajin ke toilet terus, izin terus. Iya. Oke, baik. Kita akan memulai materi kita pada hari ini. Namun sebelum itu Ibu mau menanyakan atau mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang materi sebelumnya. Materi kita yang sebelumnya, pertemuan kemarin, minggu lalu, itu tentang apa ya? Materi kita sekarang ini tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya tumbuhan. Berarti, kalau yang minggu lalu kita tentang apa? Aduh, lupa Bu Guru. Pertumbuhan dan perkembangan hewan Ibu Guru. Oh iya. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Karena Hewan. pertumbuhan dan Iya Bu Guru, perkembangan betul. makhluk hidup kan, di dalam makhluk hidup itu ada apa saja? Ada tumbuhan, ada hewan, Iya, hewan, tumbuhan. ada manusia. Iya. Baik, berarti masih ingat ini. Masih Bu Guru. Baik, sebelum itu Ibu akan menampilkan poin-poinnya Ibu, materi kita untuk hari ini. Sudah terlihat? Sudah Ibu? Ya, materi kita hari ini ya masih yang minggu-minggu lalu itu, sebelumnya kita tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di situ ada manusia, ada hewan dan tumbuhan. Dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan dan perkembangan makhluk hidup ini, sebelum kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, di sini Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama di sini kita akan merincikan atau mendefinisikan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemudian mendiskusikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama tumbuhan ya. Kemudian kita akan menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Serta kita akan menyimpulkan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan melaksanakan percobaan pengaruh faktor luar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama pada tumbuhan.
Ya, di sini ada perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tahu pertumbuhan itu? Seperti apa pertumbuhan yang kalian pahami? Setidaknya kan waktu di SMP pasti sudah dipelajari. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu Bu, tinggi, Pak bertambah Guru. ya, bertambah panjang juga Bu Guru. Ya. Apalagi? Kalau bertambah besar, Itu bertambah volume ya. iya. Berat badan Bu Guru. Kalau Karena berat badanku dari kecil SD sampai sekarang naik terus Bu Guru. berarti bertumbuh. Tapi sekarang dia bertumbuh atau berkembang kalau sekarang ini? Kalau sekarang tambah besar Bu Guru, badanku gendut. Berarti berkembang Bu Guru itu. Iya. Amanda berkembang Bu Guru. Berarti saya subur Bu Guru. Sehat. Sehat. Ya. Kemudian pertumbuhan yang salah satu cirinya yang paling biasa paling sering diingat itu apa? Dia bersifat apa dia? Tidak dapat kembali Dia bisa seperti kembali, semula. Bu Guru. Ya, dia tidak bisa dapat. Irreversibel Iya, Bu. tidak bisa kembali ke semula. Tidak mungkin kan kalian sekarang yang umur remaja sudah mau kembali ke bayi lagi, ya kan? Iya Bu Guru. Iya, Bu Itu dari Guru. definisi dari pertumbuhan. Kemudian perkembangan. Siapa yang tahu Perkembangan perkembangan? menuju kedewasaan Bu Guru. Kalau Iya. orang yang sudah dewasa berarti sudah berkembang. Iya. Kalau sudah bisa menghasilkan anak, berarti sudah bisa berkembang ya Bu Guru. Iya, berarti dia masuk dalam proses apa itu, Amanda? Mengalami masa puber, reproduksi, Bu Guru. Iya, reproduksi, betul sekali Lydia. Berarti dalam perkembangan ini, kalau khususnya pada tumbuhan, apa yang terlihat? Kalau dia dalam Bunga Bu, proses bunga. Iya. Bunga, betul. tumbuh Lalu, bunga, ada buahnya Ada juga. buahnya. iya. Kemudian dia dapat diukur tidak kalau dalam perkembangan? Tidak bisa Bu. Tidak Bisa, Bu. Bu Guru. Nah, Hanya bisa dideskripsikan, warnanya merah, warnanya pink, bunganya begitu Bu Guru. ya buahnya Manis. manis. Baik, berarti masih ingat nih materi yang di SMP. Kita lanjut, di sini ada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada daur hidup secara umum ini. Dia mulai dari zigot, kemudian embrio, biji, kecambah, dan dewasa. Itu daur hidup secara umum. Sedangkan siklus pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, dia di sini ada gametofit. Di sini dia ada berfase generatif, yaitu menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sel kelaminnya berupa kira-kira berupa apa untuk tumbuhan? Kalau bicara tentang generatif, berarti dia Menghasilkan keturunan. ya, perkembangbiakannya bagaimana? Dia Melakukan Secara kawin. perkawinan Bu, melakukan Perkawinan. Ya. Dan kemudian ada sporofit atau fase vegetatif. Dia di sini menghasilkan spora, berarti dia melakukan secara vegetatif, berarti secara Metagenesis. atau tidak? tidak kawin. Tidak kawin. Vegetatif. Iya, vegetatif Ya, tidak kawin vegetatif Bu. tidak kawin. Itu sekali. Ini contohnya apa Bu yang spora ini Bu? Kalau tidak kawin Bu, contohnya. Vegetatif hasil dia menghasilkan spora. Seperti Iya Bu. contohnya Paku, tanaman tumbuhan paku. Kan Atau bisa lihat. lumut, Ibu Guru, tumbuhan paku atau lumut. Biasa kan lihat di tumbuhan paku di belakangnya itu kan ada yang kalian melihat warna coklat-coklat ya. Iya kayak Bu serbuk-serbuk Ya, kayak coklat. serbuk-serbuk begitu, itu yang disebut dengan spora. Ya Bu mengerti Kalau Bu. ya
Kemudian pertumbuhan biji. Nah, sebenarnya seperti tadi ditanya ada penyerbukan. Biasanya terjadi benang sari pada proses penyerbukan. Pada kelamin jantan, Bu. Ya, berarti benang sari berada pada kepala putih. Kepala sari. Kepala sari. Kepala sari, Bu Guru. Kepala putih. Kepala putih. Kepala penyerbukan. kepala Siapa putih, yang tahu? Bu. Benang sari Iya. dan kepala putih, Bu. Iya. Terjadinya penyerbukan. Penyerbukan. Ya. Mungkin kan kalian sudah mempelajari pelajaran interaksi, ya kan? Di situ ada terjadinya interaksi. Contohnya seperti apa tadi? Penyerbukan yang bisa menjadi contoh untuk penyerbukan ini pada bunga. Contohnya pada bunga. Dengan bantuan serangga, Ibu Guru. serangga, kupu-kupu, Bu. serangga, Kupu-kupu. Angin juga bisa, Bu. Angin lebah, juga. angin, iya. Kalau kelelawar, Bu? Kelelawar juga kah tidak? Atau dia cuma bisa makan buah saja? Dia juga dia tidak membantu penyerbukan, tetapi dia membantu menyebarkan Benih. Oh, iya, Ibu. Iya, betul, Ibu. Ya, dalam pertumbuhan biji ini yang pertama yaitu benang sari pada kepala putih atau terjadinya penyerbukan. Setelah terjadinya penyerbukan, maka akan terjadinya pembelahan. Di sini dia membelah menjadi 2 sel sperma atau biasa disebut dengan pembuahan ganda. Ya, dalam pembuahan ganda ini sel sperma akan bertemu dengan sel telur membentuk Sigot. zigot. Ya, seperti tadi dari awal daur pertama daur hidup dari pertumbuhan itu dia terbentuk dari zigot. Sigot. Kemudian sel sperma akan bertemu dengan inti polar akan membentuk endosperma. Ini dalam proses pertumbuhan dari biji. Karena kita belajar pada pertemuan ini tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kayaknya kita akan mengambil lebih banyak materi tentang tumbuhan. Kemudian di sini lanjut setelah terjadinya biji berarti adanya perkecambahan. Proses perkecambahan ini terjadi ada secara hipogeal dan epigeal. Siapa yang tahu hipogeal itu? Proses perkecambahan hipogeal. Ada yang tahu? Saya, Bu. Saya mau coba Ya, jawab, Bu. ayo silahkan. Kalau hipogeal itu bijinya di dalam. Kalau epigeal itu bijinya ikut tanamannya. Jadi kalau hipogeal itu bijinya di dalam. Kalau epigeal itu bijinya ikut bertunas. Begitu, Ya. Ibu. Betul, Amanda? Iya, Bu, betul. Iya. Jadi yang tumbuh ke atas itu bijinya atau kotiledon? Kutiledon, Ibu. Kutiledonnya, Jadi Bu. kalau epigeal, kotiledonnya berada di Bawah. Iya. Atas, aduh salah. Atas, Iya. Bu. Hipogeal di bawah, Bu. Oke, baik, pintar sekali Amanda ini. Terima kasih, Bu Guru. Baik juga, Ibu. Baik juga. Iya, di sini Ibu menyinggung sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangan. Walaupun ini sudah lewat, Ibu hanya mengingatkan saja. Di sini juga ada pertumbuhan dari daur hidup pada manusia, yaitu adanya pertumbuhan mulai dari zigot, embrio, bayi, remaja, dan dewasa. Kalau tadi dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, ada zigot juga. Tapi kalau pada manusia, zigot ini dihasilkan dari pertumbuhan. Siapa yang masih ingat? Iya, ini pertemuan sel sperma dan ovum ada di bawah sini toh. Bisa dilihat, itu sudah akan menghasilkan zigot, kemudian menjadi embrio dan juga
akan menjadi bayi atau remaja dan dewasa. Ibu akan memutarkan satu video untuk kalian amati. Sudah terlihat atau belum ya? Videonya sudah ada? Belum, Ibu. Ada, Belum, Ibu. Ibu. Belum, Ibu. Kamu jangan sekali. Belum ya? Sudah, Bu. Sudah terlihat videonya? Apakah videonya Bisa, sudah Ibu. terlihat? Suaranya terdengar ya? Suaranya tidak, Bu. Tidak kedengaran, Bu Guru. Baik, dari hasil pengamatan kalian tadi, untuk pertumbuhan
dan perkembangan tumbuhan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan, yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Ada perkecambahan, itu proses perkecambahan Ibu. Setelah Apa? berkembang, Bijinya bertunas. iya, setelah itu dia akan Bertumbuh. Iya, dia bertumbuh. Setelah bertumbuh dia ada penambahan apa? Ada penambahan Daun, jumlah daun, Bu. Iya, jumlah daunnya bertambah. Akarnya tambah panjang. Iya, lalu batangnya dia bertambah Tinggi. iya, tinggi atau panjang. Sama halnya yang tadi dengan definisi dari pertumbuhan ya. Oke, baik. Sebelum itu, dalam pertumbuhan dan perkembangan, pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Baik itu dalam pertumbuhan perkembangan manusia maupun dalam pertumbuhan perkembangan pada hewan dan tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Di sini ada faktor eksternal dan Internal. internal. Ya, kalau faktor internal ada dua, yaitu ada gen dan hormon. Hormon, Ibu. Iya. Siapa yang tahu faktor internal gen? Letaknya di mana? Kalau faktor gen, Dalam tubuh, Ibu, dalam kromosom. iya. Karena, makasih. Kemudian adanya faktor hormon untuk tumbuhan. Kira-kira kalian tahu ada beberapa faktor hormon yang mempengaruhi pada perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kalian masih ingat? Hormon auksin, Ibu. Iya, ada auksin. Kemudian ada Giberelin. giberelin, Etelin. ada etelin, Gas etilen, ya, gas Etilen. promalin, asam promalin. Absisat. iya, asam absisat. Itu hormon-hormon yang Formalin. mempengaruhi. Iya, hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup. Dan dia mempunyai fungsi masing-masing. Ada yang berfungsi untuk pertumbuhan pemanjangan akar, ada yang berfungsi untuk pematangan buah, juga ada yang berfungsi untuk pengguguran daun, ya kan? Kalau daun sudah tua atau sudah kering, dia akan gugur. Kemudian ada faktor eksternal yang mempengaruhi juga. Misalnya apa, Lydia? Ada cahaya, Ibu Guru. Ya, Cahaya. ya. Lalu apa lagi, Ayub? Air Ibu. Air. Ya, Air juga ya Ibu, air juga ya. Air juga. Ya, air juga. Air juga mempengaruhi. Contohnya seperti tumbuhan, dia membutuhkan air tidak? Membutuhkan, Bu. Sangat membutuhkan. Kalau tidak ada air, tumbuhan seperti apa? Kering. Kering, Bu. Ya, Mati, dia akan tumbuhannya tidak bertumbuh dengan baik. Mati, Bu. Ya, dia akan kering dan mati. Selain itu, apalagi faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan makhluk tumbuhan? Tanah, Bu, tanah. Apakah dia termasuk, Bu? Tanah, karena di dalam tanah dia Ini mengandung. Ibu, ada unsur hara. Unsur Iya, hara. betul, Ya. ayo. Pada unsur Iya. hara dalam tanah yang dibutuhkan tumbuhan. Dia membutuhkan Tumbuhan. makanan. Iya. Iya, Bu. Oke. Berarti kalian sudah memahami sebagian pelajaran yang di SMP, kemudian kita lanjut di sini di faktor-faktor yang mempengaruhi. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Meminta kalian untuk duduk
di kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok yang sudah ada ini, kelompok 1, ada Amanda, Mary, dan Ayub. Kemudian kelompok 2, ada Lydia, Ratna, dan Maria. Kelompok 3, Stefanus, Ivana, Adelvina, dan Francisca. Silakan kalian duduk berkelompok dulu, dan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Masing-masing ketua kelompok atau teman satu orang ke depan untuk ambil LKPD-nya. Ya, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan di sini LKPD yang akan kalian kerjakan. Di sini pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama pada tumbuhan, tapi juga pada manusia ya, karena di sini ada makhluk hidup. Di sini kalian akan tujuannya adalah dapat menyebutkan faktor-faktor baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman atau juga pada manusia. Kemudian peserta didik dapat menganalisis, kalian dapat menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternalnya. Tadi kalian sudah sebutkan faktor internalnya itu ada gen dan hormon. Kemudian di sini ada faktor eksternalnya seperti makanan atau nutrisi, kemudian air, ada suhu, cahaya, dan kelembapan. Alat dan bahan, di sini kalian menyiapkan alat tulis maupun buku-buku yang relevan. Ibu sudah mengingatkan kalian untuk membawa laptop ataupun handphone supaya kalian juga bisa mencari informasi atau literatur dari internet. Dalam LKPD ini, cara kerjanya adalah kalian akan setelah menduduk di kelompok masing-masing, kalian akan mendapat LKPD yang berbeda. Di sini ada 3 kasus. Kasus yang pertama ini, di sini Budi menanam biji cabai di halaman rumah. Ini untuk kelompok 1. Jadi kalian akan diskusikan dan menganalisis bersama mengenai kasus yang disajikan ini disajikan pada LKPD. Kemudian kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dan membuat kesimpulan. Pada kasus pertama ini, Budi menanam biji cabai di halaman rumahnya sebulan yang lalu. Dari gambar kalian bisa melihat adanya perubahan. Dan ada pertanyaan yang kalian harus diskusikan. Yang pertama, jelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman cabai. Kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi? Baik secara eksternalnya ataupun internalnya. Kemudian bagaimana cara yang dapat kita lakukan atau kalian lakukan agar proses tanaman cabai dapat cepat menghasilkan buah atau cabai yang banyak. Kalau kalian lihat dari gambarnya di sini kan dia menghasilkan banyak cabai, banyak buah. Kemudian tuliskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tanaman cabai. Kalian tahu cabai tidak? Ada sering dibilang rica, ya kan? Ica. Iya. Jadi nanti kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan bantuan literatur, baik buku-buku yang relevan yang bisa kalian dapatkan di perpustakaan atau mungkin kalian mempunyai buku e-book atau bisa dari internet. Kemudian untuk kelompok 2, di sini kasusnya itu tentang pertumbuhan perkembangan pada manusia. Ada pertumbuhan bayi hingga dewasa. Di sini juga kalian mendiskusikan tentang atau menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan bayi tersebut dari bayi hingga dia berumur lansia. Pada gambar kalian bisa lihat mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Berarti dia mengalami pertumbuhan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Kemudian analisis. Yang kedua, analisis apa yang akan terjadi jika saat bayi
dia tidak mengkonsumsi ASI ataupun susu formula. Kalian pasti semua waktu kecil pasti minum susu kan? Kemudian mengapa memasuki usia lansia seseorang menjadi mudah lupa dan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ini untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3. Kelompok 3 di sini kasusnya pohon mangga di rumah Ayu sedang panen. Pertanyaannya yang harus kalian diskusikan dan mencari literaturnya yaitu jelaskan faktor-faktor baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi pertumbuhan dari pohon mangga. Kemudian bagaimana jelaskan cara yang dapat dilakukan agar mangga yang dihasilkan memiliki rasa yang manis dan cepat berbuah. Jika mangga tersebut dipanen dalam kondisi belum matang di pohon, hal apakah yang dapat dilakukan agar mangga tersebut untuk mempercepat masaknya buah? Berarti ini berkaitan dengan faktor-faktor ya, baik faktor internal maupun eksternal, atau faktor internal yaitu hormon. Kan? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang LKPD-nya sebelum kalian melakukan kajian literaturnya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kalian silakan mengerjakan LKPD-nya. Lalu nanti kalian mempresentasikan. Ibu, Ya, berapa menit Bu kerjanya? iya Ibu kasih waktu kalian kerjakan 20 menit lah. Karena setelah ini Ibu akan mau menjelaskan untuk pelajaran selanjutnya untuk minggu depan. Jadi 20 menit bisa ya? Cukup? Bisa Bu, bisa. Bisa, Ibu. Iya. Bisa Ibu 20 menit. Mana Ayub ini? Mari Ayub kita kerja kelompok dulu. Ikutin lagi kah? Gimana Ayub? Mengerti, paham dengan langkah-langkah? Mengerti Ibu, mengerti. Iya. Mengerti Ibu. Ayub kelompok 1 ya? Dengan Amanda. Iya, kelompok 1. Nanti Ayub yang presentasi saja Ibu. Kelompokku dengan siapa, Ibu Guru? Lydia Mari kelompok saya 2. Lydia kelompok 2. Dengan saya, Lydia. Dengan Oh, iya. Maria. Nanti Ratna yang presentasi. Siap. Ya, ini kasus kelompok 3. Stefanus, Ivana, Adelvina, dan Francisca. Baik Bu, nanti saya yang presentasi. Gimana sudah? Kelompok 1. Ayub sudah? Belum Bu. Amanda masih tulis Ibu. Ya, kerjasama. Karena nanti dinilai juga kerjasama dalam kelompok ya. Ya. Ya Ibu. Lydia? Ada kendala? Lydia, Ratna, dan Maria? Sedikit lagi, Ibu. Masih ditulis oleh Maria. Ya Ibu, masih tulis. Kelompok 3? Iya, kelompok 3. Stefanus, Ivana, Adelvina. Silakan bekerja Ya sama. Bu, kita lagi cari. Terbaik kelompok 1 sudah bisa. Udah Bu. Ya, mungkin Ayu bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Di sini kira-kira faktor internal, eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman cabai apa? Faktor internal itu hormon. Ya, Gen Bu Guru, Gen. ada gen juga. kemudian faktor eksternalnya. Air, suhu, udara, Bu Guru. Silakan Ayub, hasil diskusinya disampaikan.
Stefanus Kalau yang jawab dulu. faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Faktor eksternal terdiri dari udara, terus Amanda lagi kasih tahu, Amanda. Udara, tanah, pH, unsur hara. kelembapan. Oh, iya. Ya kok tidak Ayub? Betul tuh? Iya, betul. Tadi di buku begitu. Iya. Sekian presentasi kami dari kelompok 1, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Amanda, Ayub, dan Mary. Kemudian untuk kelompok 2, Lydia dan teman-teman. Ada faktor internal, eksternal, kemudian apakah apa yang terjadi jika bayi tersebut tidak mengkonsumsi susu dari kecil, ASI ataupun susu formula. Silakan. Baik Ibu Guru, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi bila bayi tidak minum susu atau ASI dari kecil, maka pertumbuhannya akan terganggu, Ibu. Mungkin yang seharusnya dia berat badannya sekian menjadi kurang. Gitu, Ibu. Iya. Sudah kelompok 2. Sudah, Ibu. Demikian. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3. Stefanus dan teman-teman, Ivana, Adelvina, dan Francisca. Ibu Ivana, Bu. yang presentasi Ivana, Bu, tadi. yang presentasi. Iya, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi atau hasil dari literatur kalian yang kalian dapatkan? Silakan kelompok 3. Siapa yang presentasi? Ya, kira-kira dari pertanyaan yang tadi sudah diberikan di LKPD situ. Kira-kira apa yang menyebabkan atau faktor internal lah atau yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari pohon mangga supaya dia banyak berbuahnya, mangganya cepat masak. Iya, Bu. Mungkin ya Kami dari nutrisi kelompok Bu, 3, Bu. makanan, Ada mungkin faktor hormon juga, Bu. hormon juga ya, Ya, hormon. betul. Ada hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari pohon mangga. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Ibu mau menyampaikan untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan percobaan pengaruh dari faktor eksternal terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tapi di sini kita akan faktor yang kita gunakan adalah cahaya matahari dalam pertumbuhan kacang hijau. Untuk itu Ibu mau minta kepada kalian untuk nanti kita kan akan bertemu 1 minggu berikutnya. Jadi selama 1 minggu atau 6 hari ini, 6 hari ke depan, kalian akan melakukan percobaan sehingga pada pertemuan minggu depan kita bisa atau kalian bisa mempresentasikan hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau. Bu, bisa bertanya Kak Bu? Ya, silakan, Rufina. Kalau untuk kelompok 3 Bu, nanti presentasinya bisa pakai video Kak Bu? Bisa, silakan untuk presentasi minggu berikutnya. Silakan dari masing-masing kelompok, mau pakai video bisa, mau pakai PowerPoint ataupun Cata. Ibu bebaskan yang kalian rasa mampu atau bisa untuk dikerjakan. Sudah terlihat di sini untuk LKPD pertemuan berikut. Apakah sudah kalian bisa melihat, yang di belakang bisa melihat? Bisa Bu. Baik, Bu. Ya, ini LKPD untuk pertemuan berikut.
untuk pertumbuhan kacang tanah dengan pengaruh faktor eksternalnya yaitu cahaya. Di sini kalian dapat mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau. Di sini alat dan bahan yang akan disiapkan, yaitu kalian siapkan gelas plastik, kemudian ada alat tulis dan penggaris untuk mengukur, kemudian biji kacang hijau, kapas, dan air. Untuk itu Ibu minta nanti sebelum kalian akan merendam kacang hijaunya. Jadi kalian melakukan pengamatan ini selama 6 hari dan pengamatannya dilakukan di sekolah. Di sini ada cara kerjanya. Silakan dibaca lalu dilihat. Kemudian di sini saat penyiraman atau saat kalian mengamati, kalian harus mengamati pada jam yang sama sehingga data yang kalian peroleh itu tidak jauh berbeda. Tapi kalian bisa mengetahui pada saat jam yang sama kalian amati ada perubahan atau tidak. Kemudian di sini ada tabel pengamatan. Ada tabel pengamatan yang kalian akan bisa tulis hasilnya di sini, baik dalam pengamatan pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terang maupun di tempat yang gelap. Setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian jawab berkaitan dengan pengamatan kalian. Ada 5 pertanyaan. Bisa dimengerti? Jadi pengamatan ini kita akan lakukan di sekolah tetapi di luar jam pelajaran. Jadi Ya, Bu. Ibu juga akan mengontrol kalian. Bisa kan? Siap, Bu. Bisa. Iya, Bisa, Bu. Ibu Guru. Bu. Hai, Bu. Ibu, kalau tanamannya nanti taruh di mana ya, Bu, yang aman, Ibu ya? Di lab atau di kelas, Bu? Sebaiknya di lab, karena kalau di kelas nanti ada orang masuk atau teman kelas lain masuk kan mereka bisa mengganggu. Baik, Bu. Tapi nanti kita lihat di tempatnya karena di sini kan dia membutuhkan tempat yang terang dan gelap ya. Jadi Iya, mungkin Bu. nanti tempat yang gelap kita mungkin bisa berikan taruh dalam kardus atau apa supaya dia tidak terkena cahaya. Baik, Bu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup jelas ya? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Jelas, Ibu, sudah. Baik. Sebelum mungkin materi kita untuk hari ini sampai di sini, tapi sebelum Ibu menutup, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kalian sudah pahami apa yang kita pelajari hari ini? Jadi pertumbuhan dan Sudah, Bu. perkembangan Ya. dari makhluk hidup itu ada di 3. Makhluk hidup itu apa saja? Manusia, Manusia, Hewan, Ya, hewan. hewan dan tumbuhan. Manusia. Tuhan, Ibu Guru. Manusia, hewan kita sudah pelajari. Dan kita sekarang akan mempelajari tentang pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan. Harapan Bu. Ibu, minggu depan setelah mendapatkan hasil pengamatan, kalian lebih memahami pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan. Dari hasil pelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Stefanus? Iya, Bu. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada air, ada faktor dalam, gen, hormon, ada faktor luar, air, cahaya, dan lain-lain, Bu. Lydia, mungkin mau menambahkan? Iya, sama Ibu Guru. Ada suhu, kemudian ada nutrisi. Untuk faktor luar, Ibu Guru. Baik.
Terima kasih atas simpulannya. Berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu ajarkan hari ini, dan Ibu berharap minggu depan semua bisa mempresentasikan hasil pengamatannya dengan baik. Sebelum Ibu tutup kegiatan pelajaran kita siang ini, juga sudah siang, jam pulang, Ibu mohon satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, rela Ayub saja yang siapa berdoa, yang Bu. mau. Tadi Ayub, dia terlambat masuk, Bu. tadi dia Oh kabur itu. iya, silakan Ayub pimpin kita dalam doa sebelum kita pulang, supaya kita selamat sampai di rumah. Mana Ayub? Ayub ada tidak? Hadir Bu, hadir. Oh iya. Hadir. Iya, teman-teman, Ibu Guru, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih Ayub sudah pimpin kita dalam doa. Untuk itu, Ibu ucapkan selamat siang. Sampai bertemu lagi ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Bu. Oke.